Halo teman-teman, balik lagi di Durasi Page, konten program dari Durasi yang isinya adalah presentasi-presentasi yang mungkin bisa ngebantu kita sebagai karyawan untuk nambah wawasan dan pertajam kemampuan. Di video kali ini kita akan bahas tentang gimana sih gue sebagai introverts dulu akhirnya bisa berani untuk melakukan presentasi. Presentasi ini didesain khusus untuk teman-teman yang introverts juga dengan ekspektasi setelah nonton video ini kita sama-sama kebayang bahwa presentasi itu sebenarnya nggak semenakutkan itu. Jangan kemana-mana. Halo teman-teman, buat kalian yang masih baru, perkenalkan gue Kinan dari Durasi. Buat teman-teman yang baru di Durasi, silakan di subscribe dulu, dibantu untuk share videonya supaya channel ini tetap terus grow. Judulnya Making a Presentation Possible for Introverts. Sebelumnya gue akan cerita tentang seberapa introvert sih Kinan dulu supaya kita dapat gambaran ya. Dulu, waktu zaman kuliah, gue adalah orang yang berpikiran kayak gini. Lebih baik gue nggak bisa ikut ujian, dapat nilai E, ngulang di semester depan, dibandingin gue harus presentasi hari ini. Ngeri ya? Tapi itu fakta. Di momen gue kuliah, dari sekian lama gue kuliah, bisa dihitung jari berapa kali gue presentasi. Mungkin nggak nyampe 10. Dua di antaranya pun itu udah sidang penulisan, sidang judul skripsi dan sidang skripsi itu sendiri. Jadi sekabur itu gue kalau ada presentasi. Dan yang lebih ekstrim adalah gue nggak pernah mau untuk nanya di kelas, kalaupun gue nggak tahu. Ibaratnya gue tahu kalau gue angkat tangan, itu orang-orang di depan bakal balik ke belakang, liatin ke gue, ngeliatin siapa sih yang nanya gitu. Jadi gue better nggak ngangkat tangan. Termasuk kalau duduk di depan juga sama. Gue duduk di depan itu, kalau gue ngobrol sama dosennya, orang yang di belakang pun juga bakal ngeliatin kita yang di depan. Walaupun gue tahu gue nggak perlu ngeliat mereka, tapi gue udah ada rasa, aduh diliatin nih. Nah, yang kayak gitu. Jadi nggak banget lah. Dan di momen pertama kali ngantor, gue sebagai content writer pun juga sama. Ekspektasi gue adalah duduk di belakang meja, nulis, bikin editorial plan, cari ide, nulis, publish, selesai. Tapi ternyata ada momen ketika gue harus menggantikan salah seorang strategis gue waktu itu yang lagi nggak masuk lah. Akhirnya gue diminta untuk present report selama sebulan ke belakang, which is itu adalah hal yang nggak pernah gue lakuin sebelumnya. Nah, jadi gue waktu itu minta backup dari account manager yang berangkat bareng sama gue waktu itu. Karena gue merasa udahlah, gue nggak bisa presentasi, gue nggak berani juga di depan untuk ngomong di depan, ditambah gue harus ngejelasin hal yang belum pernah gue sentuh, jadi bebannya itu nggak satu. Nah, tapi akhirnya gue merasa, gue ngelihat kalau presentasi itu adalah hal yang wajib gue pelajarin. Jadi gue coba pelajarin, dan yang gue lakukan adalah gue mencari tahu apa sih kuncinya sebenarnya presentasi supaya berani presentasi, dan yang gue dapat adalah satu doang, kuasai. Contoh yang bisa gue analogiin di sini, yang bisa gue bawa di sini adalah bawa mobil, bawa kendaraan. Kalau kita bawa kendaraan, kita harus paham banyak hal. Jangan sampai kita harus menguasai banyak hal. Jangan sampai kita lagi di jalan, ada yang mepet-mepet, itu kita kejar, kita pepet balik. Jangan sampai juga kita mau bawa mobil manual ke jalan raya, tapi sebenarnya kita belum bisa ngimbangin kopling sama gas misalnya kayak gitu. Nah, singkat cerita, setelah beberapa tahun gue akhirnya berani presentasi, gue rasa gue perlu share apa aja sih hal-hal yang bikin gue berani untuk presentasi. Gue akan coba keep it simple. Yang pertama adalah menguasai materi. Biar nggak kayak mas-mas di sebelah kanan. Dia bawa mobil manual tapi dia nggak bisa ngimbangin, jadi jalannya enjot-enjotan. Sama kayak presentasi, kita mau presentasi tapi kita nggak menguasai materinya, mungkin presentasinya juga bakal enjot-enjotan kayak yang gue alamin selama ini waktu itu dulu gitu. Nah, beda cerita kalau kita sebenarnya menguasai tapi di depan panggung kita lupa harus ngomong apa. Itu kita bisa tulis inti, goal, atau key message dari setiap slide. Kalau gue selalu membuat slide cuma mengandung satu key message doang. Kayak misalnya, contohnya, slide yang kita lihat ini, message-nya itu cuma satu, yaitu menguasai materi. Sisanya yang gue omongin itu cuma how, what, why doang, yang bersangkutan dengan si menguasai materi ini, gitu. Dan unfortunately, selain menguasai materi, kita juga harus menguasai pendukungnya. Jangan sampai kayak mbak-mbak ini mau bawa mobil tapi dia nggak tahu cara nurunin handbrake. Jangan sampai kita mau presentasi tapi kita nggak tahu cara pasang konektor misalnya. Dan hal-hal lain yang bersifat teknis kayak PowerPoint,
ekspor ke PDF kita nggak tahu caranya, itu jangan sampai. Kita nggak tahu nanti harus nyolok ke screen apa misalnya, karena hal-hal yang kayak begitu justru bisa nambah pressure ketika kita udah ada di TKP untuk presentasi, yang tadinya udah siap bisa jadi buyar. Dan selain faktor pendukung, menguasai pendukung ini, kita juga harus menguasai audiens. Biar kayak mbak-mbak ini, justru mbak-mbak ini dia paham, dia bawa mobil di jalan raya, dia tahu bakal ketemu sama siapa. Di belakangnya itu sebenarnya ada mas-mas truk, supir truk klaksonin dia, dan dia bisa dengan tenang bilang, "Aduh, mas-mas di belakang marah nih," gitu. Gimana caranya supaya kita bisa menguasai audiens? Caranya adalah dengan mempelajari siapa sih peserta yang bakal datang. Let's say, kita bakal present sama manajer. Manajer ini kepentingannya beda sama kalau kita ketemu BOD. Manajer ini nggak cuma mikirin tentang impact ke bisnisnya, tapi juga gimana impact ke timnya, atau ke distribusi pekerjaannya, ke tim-timnya, atau juga termasuk gimana nanti dia harus ngomong ke BOD-nya, kayak gitu. Contoh juga kayak kalau kita bawa mobil di jalur Pantura misalnya, kita tahu kita akan berhadapan sama supir truk, supir bus yang kayak gitu ya. Jadi ketika kita jalan di sana, kita tahu harus react, apakah kita harus lebih ngebut dari mereka supaya kita bisa nyalipin mereka, atau kita lebih lambat dari mereka supaya mereka yang bisa dengan mudah nyalipin kita. Jadi kita nggak perlu parno, takut, atau mengurangi chance untuk terjadi kecelakaan. Dan yang terakhir dan yang paling susah adalah menguasai diri sendiri. Jangan sampai kalau kita nggak menguasai diri sendiri itu, ada loh orang lain yang sebenarnya bisa keringet dingin gara-gara kita. Let's say kita emotionally defensive waktu presentasi kita di challenge, dan kita bukannya menjelaskan rasional tapi justru malah emosi. Akhirnya malah orang lain yang ketakutan, kayak, "Lo ngapain sih defensif kayak gitu, kan nanti kita yang dimarahin, nggak cuma lo doang," gitu, misalnya kayak gitu. Dan gue ada salah satu contoh ketika gue melakukan kebodohan zaman dulu, tapi bukan masalah emosi, tapi gue kalau waktu itu gue masih grogi, dan kalau ngomong jadi cepet banget, sampai-sampai gue lupa harus ngejelasin kesimpulan, harus nutup dengan kesimpulan, sampai akhirnya ada yang nanya kesimpulannya apa ya. Itu menurut gue itu fail sih. Nah, tapi sebelum gue bisa learning by doing itu semua, ada hal yang ngedrive gue dan ngalahin sisi introvert ini. Selain gue orangnya takut untuk jadi center of attention, tapi juga gue sebenarnya orang yang up for a challenge. Dan di momen itu gue melihat presentasi ini salah satu skill yang harus dipelajarin banget. Dan gue dari content writer waktu itu pindah ke digital strategist, dengan salah satu keuntungannya adalah bisa dapat kesempatan belajar lebih banyak untuk membuat slide deck presentasi dan melakukan presentasi itu sendiri gitu. Dan akhirnya itulah yang bikin gue untuk bisa berani presentasi, termasuk presentasi di sini. Ini adalah momentum ketika gue lagi preparation untuk present di depan BOD, manajer, dan beberapa pejabat-pejabat lain di salah satu bank swasta di Jakarta. Untuk nyampe ke sini itu nggak gampang prosesnya, yaitu melewati learning by doing yang tadi udah gue jabarin. Tapi pelan-pelan dengan melakukan learning by doing yang tadi, poin dari berani untuk presentasi itu ada di slide ini nih guys. Jadi outcome dari learning by doing tadi adalah kita jadi familiar, dan semua hal tentang presentasi ini jadi make sense. Maksudnya gimana? Maksudnya masalah presentasi, masalah materi, itu kita ternyata bisa menguasai, kita bisa pelajari itu supaya kita menguasai dan kita tahu apa yang harus kita omongin. Kalau misalnya kita gampang lupa, kita bisa tulis si inti dari slide-slide-nya gitu. Kalau masalah audiensnya, kita bisa cari tahu siapa yang bakal datang, apa sih ekspektasi mereka, apa concern mereka. Jadi kalau mereka nanya, kita udah punya jawaban, atau at least kita bisa bilang sorry nggak tahu, nanti kita akan get back untuk dengan jawaban yang udah proper misalnya kayak gitu. Tapi intinya adalah dari semua kesempatan learning by doing tadi ngebantu gue untuk ngelihat semua ini, ya itu masuk di akal kok, itu semuanya bisa dipelajarin ternyata, yang kayak gitu. Dan karena makin terbiasa, lebih banyak melakukan presentasi, ya jadi familiar, jadi lebih terbiasa. Tapi emang untuk nyampe ke sini itu nggak sebentar. Learning by doing yang juga tadi gue lakuin itu melewati banyak proses pitching. Jadi pitching itu adalah kita berusaha memenangkan klien baru yang ide-idenya itu dituangkan di slide presentasi, dan itu kerja tim banget. Dan di kantor lama khususnya itu kita sering banget kerja ngerjain pitching itu sampai pagi,
sampai nginep di kantor. Yang sebelah kanan ini adalah sedikit gambar aja. Waktu itu pagi-pagi jam 6:30 pagi, kalau nggak salah sih habis cuci muka yang kayak gitu-gitu untuk lanjut kerja lagi. Nah, di sini karena kita sering melakukan banyak sistem kebut semalam gitu ya, karena nggak kekejar setelah beberapa hari, akhirnya pas di hari H-1, H-2, akhirnya di-push jadi sampai nginep-nginep. Akhirnya gue dapat beberapa hal yang bisa gue share juga di sini, yaitu yang pertama adalah tipsnya, be selfish. Ngototlah ke diri sendiri dan ke orang lain kalau bisa ya, untuk nyelesain slide presentasi itu dalam H-1 maksimal. Karena setelah menyelesaikan slide presentasi, masih ada yang harus dilakuin, yaitu finalisasi. Lo harus finalize dulu data-datanya udah bener atau belum, nama-nama kliennya udah bener atau belum, atau branding company lo sendiri udah bener atau belum, service yang ditawarin udah sesuai belum sama isu atau challenge yang lagi dialamin sama si kliennya. Dan setelah selesai H-1, lo jadi bisa simulasi. Simulasi ini mempraktekkan apa yang akan terjadi di hari H. Kalau gue ngelihatnya kayak gitu. Mulai dari siapa ngejelasin apa. Lo kebagian ngejelasin slide berapa aja. Yang ngebuka presentasi siapa. Yang nyambut klien-kliennya nanti siapa. Misalnya kayak gitu ya. Yang nyiapin file materinya siapa. Yang bawa konektor segala macamnya pakai punya siapa. Bahkan yang nyetak, yang ngeprint kalau harus submit hard copy itu siapa, yang bawa siapa, yang kayak gitu. Itu semua di part simulasi. Dan yang terakhir adalah be early. Ketika lo bisa datang ke kantor lebih cepat, itu akan ke tempat klien, tempat presentasi lebih cepat, itu bakal menguntungkan karena lo, kalau gue ya, itu spend 30 sampai 60 menit sebelumnya. Jadi ketika gue nyampe kantor klien dalam rentang waktu 60 menit, gue bisa nggak langsung buru-buru, tapi bisa nyantai dulu, sebat-sebat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, tanya jawab dulu, yang ringan-ringan, yang kayak gitu. Nah, sedikit pro tips, waktu gue pernah diminta untuk secara mendadak presentasi, yang gue lakukan seringkali adalah ini, spend 50% dari sisa waktu yang kita punya untuk matengin materinya, termasuk nyiapin cue card. Cue card itu simpelnya adalah kalau lo lihat MC, dia pegang kartu yang dipegang sama mic-nya itu diisi keyword apa aja yang harus dijelasin. Nah, itu gue selalu tulis ketika gue lagi mematangkan si materinya, lagi make sure apakah udah benar ini dan itunya, itu sekalian gue lakukan di 50% pertama, jadi 30 menit pertama. Dan setelah itu spend 25% berikutnya untuk masalah teknis, file-filenya, konektor segala macam yang tadi ya, dan spend 25% terakhir buat nenangin diri. Yang gue lakukan adalah gue jalan ke WC, ngambil minum, itu dengan jalan santai. Buat apa? Buat nurunin tense gue, supaya nggak terlalu tegang. Bisa juga diisi sambil ngobrol-ngobrol sama teman gitu. Jadi buat kita, introverts, presentation itu sebenarnya possible banget. Tapi emang gue melakukan learning by doing tadi itu semua gak berorientasi pada result. Gue orientasinya adalah perkembangan diri gue sendiri. Gue fokus mempelajari gimana sih cara bisa ngerti hal-hal materi yang akan dipresent, gimana sih cara menghandle orang lain. Pastinya dulu gue berawal dengan memperhatikan dulu, ngeliatin orang ngobrol-ngobrol dulu sama si audiensnya, sampai akhirnya gue mulai coba nimbrung buat ngobrol sama audiens, sampai akhirnya gue menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si audiens, mulai pede untuk berani untuk maju lah gitu. Jadi teman-teman yang introverts yang masih sampai sekarang ketakutan untuk presentasi, jangan minder, jangan berhenti untuk belajar. Dan belajarnya itu mungkin terlalu serem ya dan terlalu abstrak ya, tapi jangan berhenti untuk coba menguasai materinya yang bakal lo present. Jangan berhenti untuk coba menguasai atau mempelajari karakter orang-orang, dan coba untuk pelan-pelan ngobrol di depan panggung ibaratnya, sedikit demi sedikit, dan coba juga untuk pahamin masalah-masalah teknis yang bersangkutan dengan presentasi, sama menguasai diri sendiri untuk ngomong pelan-pelan, jangan buru-buru. Itu susah banget, tapi itu bisa dipelajari ternyata. Dan semua ini dilakukan bukan untuk jago presentasi, tapi untuk berani presentasi. Karena semuanya make sense dan akhirnya jadi familiar. Thank you.